Halo Sobat Pemustaka, selamat datang di podcast Literasi Bukum Tapis Bulungan. Kali ini tema kita adalah membahas tentang perpustakaan desa. Nah, bagi Sobat Pemustaka yang baru bergabung di podcast ini atau mungkin masih familiar, maksud saya belum familiar ya, belum familiar dengan istilah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di perpustakaan desa dan perpustakaan kabupaten, mungkin bisa melihat deskripsinya di yang sudah saya tulis ya di bawah atau di deskripsi video. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih dari Desa Gunung Putih. Kita sambut bersama Mas Vikiko dari Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih, Tanjung Palas. Oke, apa kabar Mas Viko? Oke Bang Surya, kabar saya baik. Bang Surya gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan dan supaya terus bisa tetap berkarya ya Mas Viko ya. Oke, saya akan mulai dari perkenalan dulu mungkin. Seperti biasa chapter pertama kita akan mencoba tahu lebih jauh ya tentang sosok dari Vikiko ini. Mungkin bisa dijelasin Mas Viko? Baik Bang Surya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vikiko Romana Putra. Untuk panggilan ada beberapa panggilan, ada yang panggil saya Vicky, ada yang panggil saya Viko, tapi lebih banyak saya dipanggil Kak Koko gitu ya. Nah, kemudian saya dari Desa Gunung Putih, kebetulan saya adalah pengelola perpustakaan Taruna Pustaka dan saya sebagai kepala perpustakaan. Demikian. Oke, kepala perpustakaan desa. Ya. Jadi gini, saya pernah nih berkunjung ke sebuah desa, tapi saya nggak sebut nama ya, nama desanya. Yang jelas bukan di desa Mas Piko. Itu saya pernah berkunjung, nggak ada pelang atau nama perpustakaan. Nah, nggak hanya satu desa saja, saya kan sering berkunjung juga ke beberapa desa tuh, melihat suasana kantornya. Di situ nggak ada perpustakaan. Makanya saya heran, ini kok di Gunung Putih ada, terus ada namanya loh. Apa namanya tadi Taruna Pustaka ya? Mungkin Mas Piko bisa jelasin nih, di Gunung Putih perpustakaan desanya ini ada sejak tahun berapa? Bagaimana bisa terbentuk dan ceritanya apa aja di situ? Mungkin bisa dijelasin? Oke Bang Surya, di sini akan saya ceritakan bagaimana di Desa Gunung Putih itu ada perpustakaan desa. Jadi sebenarnya perpustakaan desa di Gunung Putih itu sudah ada sejak tahun 2011-an yang lalu dengan nama Perpustakaan Podomoco. Nah, namun perpustakaan itu di tahun-tahun 2020, 2019 dan 3 tahun sebelumnya itu mungkin bisa dibilang perpustakaannya terbengkalai. Jadi ada rak buku dan buku itu diletakkan di pojokan kantor dan sering terkena banjir kalau hujan. Ya bisa dibilang perpustakaannya terbengkalai. Nah kebetulan di tahun 2021 saya diangkat sebagai salah satu perangkat desa di Desa Gunung Putih yang ngantor juga di kantor Desa Gunung Putih di tempat perpustakaan yang terbengkalai tadi. Nah saya miris melihat keadaan perpustakaan Podomoco itu yang terbengkalai. Akhirnya saya dibantu dengan teman-teman mahasiswa yang KKN di Desa Gunung Putih. Kita bangun ulang perpustakaan Desa Gunung Putih. Jadi setelah kita mendapatkan bimbingan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten bahwa perpustakaan desa itu harus punya ruangan sendiri, harus punya struktur organisasi, akhirnya kita bentuk struktur organisasinya, kemudian kita cari ruangan baru untuk perpustakaannya, akhirnya dapatlah ruangan PKK, ada gedung PKK yang ruangannya boleh kita gunakan untuk ruang perpustakaan. Kemudian kebetulan saya waktu itu dipilih juga sebagai kepala perpustakaannya dan terbentuklah perpustakaan desa yang baru dengan nama Perpustakaan Taruna Pustaka. Hasil bentukan kami teman-teman pemuda dibantu juga dengan mahasiswa KKN waktu itu. Itu Bang Surya. Oke,
Setelah mendengar tadi penjelasan dari Mas Piko tentang asal-usul perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih. Jadi ternyata memang ada perpustakaan. Nah, namanya Perpustakaan Taruna Pustaka. Kalau boleh tahu nih, Mas Piko, ini program kerja atau apa sih yang sudah dilakukan Taruna Pustaka itu? Oke Bang Surya, jadi untuk kegiatan di perpustakaan kami, Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih, tentunya kegiatan utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan literasi yang ada di Desa Gunung Putih. Salah satu kegiatan utamanya seperti perpustakaan pada umumnya yaitu yang membaca buku dari koleksi-koleksi yang kita miliki. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan inovatif. Karena gini Bang Surya, kalau kita mengelola perpustakaan, kalau cuman kita nunggu pemustaka datang ke perpustakaan, untuk tingkat desa sendiri itu waduh berat sekali. Bahkan nggak ada bakal yang datang ke perpustakaan desa gitu Bang Surya. Jadi kami di perpustakaan desa, pengelolanya, kita buat inovasi bagaimana sih supaya orang datang ke perpustakaan desa. Akhirnya kita buat program-program pelibatan masyarakat itu Bang Surya. Seperti salah satu contohnya yang kita lakukan saat ini adalah kita punya kelas bahasa Inggris dasar untuk siswa sekolah SD yang kita beri nama Tarpus English Club. Nah, jadi sedikit saya kasih tahu juga Bang Surya. Jadi Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih itu kan kita singkat namanya jadi Tarpus, Taruna Pustaka Bang Surya. Nah, jadi salah satu kegiatannya tadi saya sebutkan adalah Tarpus English Club, yaitu kelas bahasa Inggris dasar untuk anak-anak sekolah usia SD. Jadi kita ada kelas bahasa Inggris setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Jadi alhamdulillah dari kegiatan itu banyak pemustaka yang datang ke perpustakaan. Terus kita juga punya kegiatan Tarpus Blaster Bang Surya. Kegiatan Tarpus Blaster itu artinya Taruna Pustaka Belajar Seru Komputer. Jadi kita ada kegiatan kursus komputer untuk anak-anak desa, untuk emak-emak juga yang kita laksanakan 2 kali dalam seminggu di Perpustakaan Taruna Pustaka. Dan hal tersebut jadi salah satu motivasi untuk orang datang ke perpustakaan juga. Jadi kalau cuman kita nunggu pemustaka datang untuk baca buku itu waduh berat sekali untuk hari gini gitu kan Bang Surya. Ternyata banyak sekali ya kegiatannya. Saya pikir di kantor desa itu kegiatannya cuma sebatas pelayanan administrasi desa saja. Ternyata di Gunung Putih, khususnya di Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih, itu kegiatannya banyak. Bahkan ada variasinya gitu ya. Ada tadi katakanlah ada belajar komputer, ada belajar bahasa Inggris. Kalau boleh tahu di sana kan kalau untuk proses pembelajaran misalnya atau kursus gratis gitu, itu yang berpartisipasi siapa saja? Apakah dari pemuda desa sekitar atau siapa gitu? Bisa dijelaskan? Untuk kegiatan kami di Perpustakaan Taruna Pustaka, pelibatan masyarakat itu kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat Bang Surya. Jadi kalau untuk bahasa Inggris mungkin pesertanya memang anak-anak desa usia sekolah dasar. Cuman nanti tutornya bisa dari teman-teman pemuda desa yang punya basic mungkin bahasa Inggris. Misalnya seperti kalau kegiatan Tarpus English Club yang sudah kita lakukan itu salah satu tutornya adalah saya. Kemudian ada relawan kita juga, pemuda desa, itu juga jadi tutornya. Jadi kalau untuk kegiatan yang sudah kami lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, ada Tarpus English Club, itu kegiatannya bisa diikuti oleh anak-anak usia sekolah dasar kelas 3, kelas 4, dan kelas 6. Nah, untuk tutornya sendiri ataupun gurunya yang memberikan materi itu salah satunya adalah saya sendiri. Kemudian juga ada teman-teman pemuda desa yang juga jadi pematerinya. Jadi kita ganti-gantian gitu Bang Surya. Nah, kemudian untuk Tarpus Blaster itu kita ada 2 kelas, ada untuk kelas anak-anak dan juga kelas ibu-ibu, emak-emak. Nah, jadi tutornya ataupun materinya itu salah satunya saya sendiri dan saya juga dibantu oleh rekan-rekan pemuda desa yang jadi pemateri untuk
memberikan pemahaman tentang pelajaran komputer kepada anak-anak dan emak-emak tadi, gitu Bang Surya. Wah, ternyata banyak juga ya relawannya. Saya kira eh, kegiatan yang ada di Perpus Taruna Pustaka ini hanya sebatas pengelolanya saja yang boleh ikut. Ternyata bisa ya dari pemuda desa sekitar, apalagi yang berkenan gitu ya, berkenan menyumbangkan waktu dan sedikit tenaga untuk ikut berpartisipasi. Begitu ya, Mas Biko? Betul sekali Bang Surya. Oke. Karena saya ingin seluruh lapisan masyarakat itu ikut berperan juga dengan kegiatan yang ada di perpustakaan. Baik dia hanya sekedar jadi orang yang datang untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari informasi. Bahkan kalau dia punya ilmu yang lebih dan dia mau mengajarkan kepada teman-temannya, nah itu sangat kita welcome sekali gitu Bang Surya. Oke. Baiklah kalau begitu kita akan lanjut di sesi berikutnya, yaitu saya akan coba bertanya tentang inovasi. Tapi sebelum lanjut ke topik bahasan inovasi Perpus Taruna Pustaka, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran ya atau informasi kepada sobat pemustaka sekalian di Kabupaten Bulungan, khususnya di desanya ini. Perpustakaan Kabupaten Bulungan itu ada program ya, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana desa yang bukan ditunjuk ya, maksudnya yang sudah dipilih secara administrasi itu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari Perpusnas. Nah, untuk tahun ini desa yang terpilih salah satunya adalah desanya Mas Piko, itu Desa Gunung Putih. Ada lebih dari satu desa untuk tahun ini, tapi di tahun sebelumnya, di tahun 2021 itu ada 3 desa, kalau tidak salah sih, 3 desa. Itu mereka juga dapat program bantuan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya tentang program ini mungkin Sobat Pemustaka bisa mengklik tautan yang ada di deskripsi, di opening kalau nggak salah. Nah, di situ ada dijelaskan oleh Bu Kabid, Kepala Bidang Perpustakaan, Ibu Triendah Prasetyaningsih, tentang bagaimana kegiatan transformasi perpustakaan secara garis besar. Oke. Kita balik lagi ke materi yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah inovasi. Tadi kan kita sudah dijelasin nih panjang lebar tentang sejarah berdirinya perpustakaan Taruna Pustaka di Desa Gunung Putih, ada kegiatan apa aja sih di sana. Nah, sekarang saya mau tanya inovasinya. Karena kemarin itu kalau nggak salah kan ini ada Facebooknya ya kalau nggak salah, Facebook dan Instagram Perpus Taruna. Iya. Ada sosmed. Itu rajin update loh. Jadi sobat pemustaka yang ingin melihat bagaimana sih bentuk sosial medianya bisa bisa follow ya, bisa follow atau add friend gitu di media sosialnya Taruna Pustaka Desa Gunung Putih. Ada di bawah atau di deskripsi. Nah, saya pernah melihat itu acara kemah di lapangan desa ya, lapangan kantor desa, maaf. Bisa dijelasin nggak itu acara apa? Yang kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu sih. Bisa dijelasin acara apa dalam rangka apa gitu. Terus siapa aja yang terlibat di situ? Mungkin bisa diceritakan Mas Biko. Oke Bang Surya, jadi seperti yang Bang Surya katakan tadi bahwa di perpustakaan kami pernah menyelenggarakan kemah. Nah jadi waktu itu sebenarnya itu adalah kemah literasi Bang Surya yang kita kemas dalam nama Tarpus Camp. Jadi itu adalah kegiatan pelibatan masyarakat dalam rangka promosi perpustakaan gitu. Jadi kami ingin buat satu inovasi bahwa kegiatan di perpustakaan itu nggak hanya cuma datang baca buku, terus ikut-ikut kegiatan yang kita adakan seperti les bahasa Inggris, les komputer, tapi bagaimana kami pengelola ini ingin kasih kegiatan yang baru buat anak-anak di desa ataupun pemustaka yang ada di desa. Jadi kegiatannya nggak cuman gitu-gitu aja. Tapi di dalam kemah literasi itu tadi kita selipkan juga kegiatan-kegiatan peningkatan literasi seperti
bercerita, menceritakan legenda-legenda lokal, cerita-cerita lokal, kemudian kita selipkan juga kegiatan literasi digital, terus kegiatan les bahasa Inggrisnya juga ada, dan kegiatan sosial pastinya. Bagaimana pengelola perpustakaan ingin kasih sebuah wawasan yang luas untuk para pemustaka yang ada di desa dengan kegiatan yang asik gitu Bang Surya. Wah, ternyata seru sekali ya kegiatannya. Jadi dikonsep dalam bentuk kemah gitu ya Mas Biko. Betul sekali. Dan pesertanya sekali lagi ini rata-rata anak muda ya, Ya, pesertanya terutama pelajar. pelajar, Betul. kemudian nanti para pendampingnya itu pemuda-pemuda desa. Pemuda-pemuda desa, ya sangat kreatif sekali. Nah, kira-kira di tahun depan atau ke depannya nih, ada inovasi terbaru nggak dari Perpusdes Taruna Pustaka? Siap. Jadi inovasi Bang Surya ya. Nah, jadi sedikit cerita nih Bang Surya ya. Dari apa yang telah kita lakukan di Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih kan Bang Surya. Alhamdulillah kami dapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu kita mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dari apa yang sudah kita lakukan, salah satunya kita dapat beberapa unit komputer. Nah, rencananya dari komputer yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI kepada perpustakaan kami, Perpustakaan Taruna Pustaka di Desa Gunung Putih, itu akan kita gunakan untuk kegiatan literasi digital di desa. Dan saya punya angan-angan inovasi yang akan kita lakukan di bulan-bulan berikutnya, itu bagaimana Perpustakaan Taruna Pustaka jadi inovator ataupun jadi pelopor bagaimana Desa Gunung Putih itu menjadi desa melek IT. Nah, seperti itu. Wah, keren nih bahasanya. Melek IT. Ya. Itu berarti desa pintar lah ibaratnya. Ya, jadi hari gini kan Bang Surya ya, kan segala macam pekerjaan itu komputerisasi. Mau jadi Ya, kasir betul. warung, mau kerja di mana, yang dicari itu bagaimana orang itu punya kemampuan komputer. Nah, dari komputer yang diperbantukan untuk Desa Gunung Putih tadi melalui perpustakaan, bagaimana kami nanti pengelola perpustakaan akan melakukan pelatihan-pelatihan komputer di perpustakaan. Jadi para generasi muda, anak-anak, emak-emak yang mau belajar komputer, kita kasih kelas belajar komputer bersama Dan secara itu, gratis. oh gratis, ya gratis. Berarti siapa saja ya yang Siapa ingin saja boleh atau ikut. berminat ikut program inovasinya Perpusdes Taruna Pustaka bisa datang langsung ke kantor desa atau menghubungi Mas Piko langsung ya. Pas Oke. sekali. Ini kalau misalnya ada peserta yang dari luar desa, bisa nggak diterima di situ? Misalnya nih dari Tanjung Selor, ini kan lokasi di Tanjung Palas, bisa nggak kira-kira kalau mau ikut berpartisipasi di situ? Nah, kalau untuk pemustaka dari luar daerah, maksudnya dari luar desa, mau ikut kegiatan tentu saja boleh Bang Surya. Karena relawan kami itu ada juga yang dari Tanjung Selor, nggak hanya dari lokal Desa Gunung Putih. Jadi kalau relawannya aja dari luar Desa Gunung Putih, tentu saja pemustakanya atau calon-calon teman-teman, sahabat-sahabat pemustaka yang mau ikut kegiatan boleh-boleh saja. Yang penting punya waktu untuk datang ke perpustakaan Taruna Pustaka, karena takutnya kalau dari jauh-jauh nanti waktunya nggak sama dengan jadwal yang kita jadwalkan kan gitu kan sudah. Oke, menarik sekali. Ini pembahasannya cukup panjang ya, meskipun saya lihat baru 10 menit kalau nggak salah ya, singkat. Tapi dari poin-poin dari awal pembicaraan tadi saya sudah tangkap nih. Mulai dari sejarah berdirinya Perpustakaan Taruna Pustaka, apa aja yang sudah dilakukan, terus inovasi ke depannya bagaimana. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira nih ada kendala nggak waktu Mas Piko dan rekan-rekan di sana, teman-teman pengelola di sana, tantangannya apa nih? Melakukan kegiatan yang kalau saya lihat sih berubah pandangan ya, kan selama ini kita melihatnya perpustakaan itu bukan hanya perpustakaan desa, di semua bentuk perpustakaan. Kita hanya melihatnya sebagai tempat
berkumpulnya buku. Nah, kalau saya lihat kegiatan Mas Piko tadi, ini kok yang berkumpul tuh orangnya. Berkumpul di perpustakaan, berkegiatan di perpustakaan. Nah, itu kendalanya apa aja nih? Kan artinya Mas Piko ini melakukan kegiatan yang berbeda dari mindset atau paradigma perpustakaan sebelumnya. Mungkin bisa diceritain tantangan dan halangannya, maksudnya kendala apa aja, dan solusi dari Mas Piko dan rekan-rekan di sana. Baik Bang Surya, tepat sekali. Jadi perpustakaan itu seperti yang kita sama-sama tahu ya, ada stigma bahwa perpustakaan itu adalah tempatnya menata buku, gudang buku, tempat orang baca buku, gitu-gitu aja Bang Surya. Cuman Iya, betul. Sekarang kan kami alhamdulillah sudah melaksanakan program yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi bagaimana perpustakaan itu berkegiatan dengan melibatkan masyarakat untuk sama-sama kita bisa mencari informasi di perpustakaan gitu Bang Surya ya. Jadi salah satu tantangannya itu tadi, stigma orang-orang di desa itu tentang perpustakaan. Ngapain sih ke perpustakaan kan gitu. Di perpustakaan mau cari informasi kan bisa lewat HP. Nah seperti itu. Nah itu salah satu tantangan yang saya hadapi. Nah solusinya seperti apa? Ya seperti yang tadi. Untuk mengundang orang bisa hadir ke perpustakaan, kita bisa mendapatkan informasi di perpustakaan. Salah satunya tadi kita melaksanakan inovasi-inovasi seperti kegiatan kelas bahasa Inggris, kelas komputer. Namun kita selipkan juga di situ bagaimana ada waktu untuk para pemustaka membaca buku dengan nyaman. Kemudian tantangan selanjutnya itu adalah anggaran Bang Surya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini dari rintisan awal mula kita melakukan kegiatan di Perpustakaan Taruna Pustaka semuanya itu zero cost, tanpa anggaran Bang Surya. Nah gitu. Cuman saya sebagai pemuda Bang Surya ya, saya punya kesadaran, saya punya pemahaman bahwa saya sebagai pemuda itu harus bisa bermanfaat untuk lingkungan saya. Jadi walaupun tanpa anggaran saya tetap semangat, tetap bagaimana kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kemudian kebetulan juga kan Bang Surya saya sebagai perangkat desa. Saya juga sadari bahwa saya sebagai perangkat desa itu bagaimana saya bisa menjadi motor pergerakan desa. Kebetulan saya bergeraknya di perpustakaan, bagaimana saya juga bisa menjadi motor pergerakan literasi yang ada di desa. Dengan tanpa anggaran tadi Bang Surya, kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan yang sedemikian rupa. Dan alhamdulillah dari yang semula tadi tanpa anggaran, zero cost, banyak juga teman-teman relawan yang memberikan bantuan, kemudian dari komunitas-komunitas memberikan bantuan, dan puncaknya di tahun ini pemerintah desa alhamdulillah juga ikut memberikan bantuan berupa pembelian buku bacaan dan rak buku dengan nilai kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 15 juta gitu Bang Surya. Dari yang mulainya zero cost sekarang alhamdulillah banyak dukungan dari segala pihak gitu. Wah, mantap sekali. Ceritanya sangat gimana ya, sangat bermanfaat, mungkin bisa jadi inspirasi bagi pengelola perpustakaan desa lainnya di Tanjung Selor atau khususnya di Kabupaten Bulungan. Oke, tadi kita sudah membahas banyak hal sampai dengan mulai dari inovasi, tantangan dan sebagainya. Nah selanjutnya nih, ada nggak? Saya minta kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari Mas Piko. Oke, kata-kata mutiara ya. Karena kita ini pembahasannya tentang perpustakaan, jadi saya ingin menyampaikan beberapa kalimat ya seputaran perpustakaan ya Bang Surya. Ya bisa. Jadi jangan menganggap remeh sebuah perpustakaan. Jangan pandang perpustakaan itu sebelah mata, karena perpustakaan itu merupakan gudangnya ilmu, bukan hanya dibilang gudangnya buku. Perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Apalagi sekarang perpustakaan sudah bertransformasi. Ilmu bisa kita dapatkan di perpustakaan melalui kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan di perpustakaan. Dan saya berpesan juga kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan tayangan ini yang merupakan pengelola perpustakaan. Mari kita bergerak menggerakkan literasi melalui perpustakaan.
Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita sama-sama untuk ikut serta membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan yang ada di perpustakaan. Semangat! Oke, mantap sekali kata-kata motivasi dari Vikiko Romano Putra. Ya, kalau nggak salah ya namanya. Vikiko Romano Putra. Vikiko, ya mantap sekali kata-katanya. Semoga bisa memotivasi pengelola perpustakaan desa lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara podcast Bukum Tapis Bulungan. Di sesi ini saya ingin menekankan sekali lagi, jikalau ada kata-kata saya sebagai host dan narasumber bintang tamu kita ada yang salah, kami minta maaf. Jangan lupa subscribe, like video podcast ini. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga tentunya. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Oke.